hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada saat ini kita dapat berkumpul di majlis ta'lim dan majlis zikir yang dipimpin oleh Al-Habib Yahya bin Zainal Abidin, Al-Habib Zainal Abidin bin Yahya, mohon maaf. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Ruslan bahwa wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu sahajal ma nu amal tejeng ilmuna amal nate dintolak te ditarima ngerti sedikit reten ngerti ya. Insya Allah kita hadir di majlis zikir dan majlis ta'lim yang insya Allah semuanya bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu yang sebagaimana pula dikatakan oleh Syekh Ibnu Ruslan masih di dalam kitab Zubairnya, bahwa awwalu wajibin bima amartuk bi awwal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Yang pertama kali wajib atas manusia adalah bukan ilmu falsafahnya, bukan ilmu psikologinya, bukan ilmu yang lainnya, tapi ilmu tauhid, yakni ma'rifatul ilahi bistiqon, mengetahui secara hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setiap saat, setiap pekan, setiap bulan, bahkan setiap ada kesempatan, Al-Habib selalu membimbing kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, di antara sekian banyak tauhid ini ada 4 yang utama. Pertama, ma'rifatul asma. Apa itu ma'rifatul asma? Mengetahui tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau di dalam pendidikan secara Indonesia, di Indonesia ini sebenarnya sudah benar di dalam startnya gitu ya, bahwa kita dulu ketika di TK tentu diajari ilmu-ilmu ma'rifat, ilmu-ilmu ketauhidan. Apa itu? Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu kan biqadri maqalihim. Biqadri maqalihim itu sesuai dengan alam daya fikir anak-anak TK. Kalau memperkenalkan Allah sedini mungkin, maka sampai kapanpun akan tertancap di dalam kalbu kita bahwa Allah lah segala-galanya. Cuma masalahnya ketika SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu kadang hilang tuh pelajaran tauhidnya. Hanya mohon maaf santri-santri dan juga para pecinta majlis ta'lim, majlis zikir yang selalu dipupuk oleh para masyayikhnya untuk mendalami tentang ketauhidan. Nah, bahkan subhanallah bahwa di Indonesia ini mungkin satu-satunya lembaga yaitu lembaga pesantren dan TK yang dari awalnya gitu ya. Tapi subhanallah, alhamdulillah, dengan adanya majlis taklim, majlis zikir, insya Allah ketauhidan dan kemakrifatan ini senantiasa terpelihara. Bahwa yang kedua, makrifat itu makrifatus sifat, yakni mengetahui sifat Allah sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Habib. Subhanallah, ya Fatah, ya Alim, ya Rahman, ya Rahim, itu adalah salah satu dari sekian banyak sifat-sifat Allah yang kalau seandainya kita bisa bertakhalluk, bisa mentasarrufkan sifat-sifat yang ada di dalam Asmaul Husna, di dalam akhlak kita, subhanallah, nyatalah bahwa kita
adalah sebagai Abdurrahman, mohon maaf, Abdurrahim, Abdul Fatah, Abdul Razak, dan seterusnya. Insya Allah itulah salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu sifatul ma'rifatul af'al. Ma'rifatul af'al ini adalah mengetahui pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Bahwa Allahu Khaliq, Allah yang menciptakan. Allahu Razik, Allah yang memberikan rezeki. Allahu Hayyu Qayyum, Hayyu Al-Qayyum, Allah yang menghidupkan, dan Allah Maha berdiri sendiri, dan juga wa yumit, Allah mematikan. Subhanallah, para hadirin jemaah sekalian, kalau seandainya kita mengetahui dengan pasti apa itu asma sifat, asma ma'rifatul sifat, ma'rifatul af'al, insyaallah akan semakin kokohlah kemakrifatan dan ketauhidan kita. Yang puncaknya adalah ma'rifatul zat, mengetahui zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun umat Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan itu ma'rifatul zatnya berdasarkan khobar-khobar dan riwayat-riwayat, tapi satu-satunya yang mengetahui zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Isra wal Mi'raj, Nabi bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyahadah itu apa? Menyaksikan. Yang pertama kali mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu siapa? Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan sekarang? Kalau sekarang lafaznya sama, talafuznya sama, tapi maknanya yang berbeda. Kalau asyhadu alla ilaha illallah, Nabi betul-betul menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ulama yang menyatakan bahwa itu Nabi menyaksikan, yaitu ulama plus sahabat, yaitu Ibnu Abbas dan lain-lain. Kemudian kalau kita bagaimana? Asyhadu, saya meyakini, ayyatakona, saya bersaksi, yakni dalam artian meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Karena kita adalah khobar yang itu menjadi sebuah pengetahuan. Namun insya Allah semuanya di antara para nabi dan para wali itu sesungguhnya di dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan bahwa inna, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jannatun, memiliki surga, la hurun wala qusurun, tidak ada bidadari, tidak ada istana-istana, wala asalun, tidak ada madu, wala labanun, tidak ada susu, yang itu adalah perwakilan-perwakilan dari pemenuhan harapan-harapan secara materialistik. Namun bagi nabi dan para wali itu semuanya tidak memerlukan semua itu. Hanya satu kenikmatan di dalam surga itu apa? Yanzuru biwajhillah, melihat wajah Allah selamanya, setiap saat, setiap waktu. Berbeda dengan orang-orang yang masuk di surga-surga yang lainnya, bahwa mereka makan, mereka minum, mereka bersenang-senang dengan para bidadari-bidadari. Kalau itu semua juga berdetak kata jantung hati gitu ya. Nah, tapi sewaktu-waktu memang diperlihatkan kepada zatillah, bizatillah, biwajhi, yanzuru biwajhillah, melihat wajah Allah. Kalau di alam dunia, yanzuru biwajhillah diartikan dengan melihat rahmat Allah. Tapi kalau di surga nanti, yanzuru biwajhillah sama dengan melihat wajah Allah, dalam artian melihat zat Allah. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, sedikit lagi ya, saya simpulkan ini. Bahwa ma'rifat itu ada 4. Kalau dianalogikan, misalkan ada Ujang, ada Asep, ada Encep, ada Agus, 4 orang ya. Jang, tahu nggak yang nama Neng? Oh, tahu atuh Pak Kiai. Itu kan yang cantik-cantik itu. Oh, iya benar-benar gitu. Tahu nggak orangnya? Saya belum tahu Pak Kiai gitu. Ah, itu berarti namanya baru ma'rifatul asma. Bagaimana kalau ma'rifatul sifat? Cep, tahu nggak yang namanya Neng?
Tahu atau Pak Kiai? Memang tahunya gimana? Dulu saya pernah singgah di rumahnya untuk memberikan undangan maulid, ternyata saya disuguhi kopi. Saya melihat wajahnya sangat cantik. Oh, benar katanya. Itu adalah ma'rifatus, sifat cantik itu adalah makrifat dari kepribadian Neng. Kemudian satu lagi, Gus lah ya. Gus, tahu nggak yang namanya Neng? Tahu Pak Kiai. Apa itu? Siapa itu Neng? Itu kan yang putranya Pak Haji Tholib kan. Kemudian, kok tahu? Iya, kan saya pernah merasakan manis kopinya bikinan dari Neng Gelis itu katanya. Nah, itu adalah ma'rifatul af'al. Bikinan kopi dari Neng itu adalah ma'rifatul af'al. Kemudian yang terakhir yaitu Agus, Gus, apakah engkau tahu yang namanya Neng? Tahu Pak Kiai. Yang mana Neng teh? Bukan tahu lagi atau Pak Kiai, kan itu teh mantan istri saya. Nah, berarti tahu segala-galanya. Berarti di antara yang makrifat, yang mengenal Neng yang paling tinggi siapa? Agus, karena tahu segala-galanya. Insya Allah kita pun akan bermakrifat kepada Allah. Apalagi satu hadis dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, man mata fi talabil ilmi, barang siapa yang meninggal pada saat mencari ilmu, seperti kita yang senang mencari ilmu, fa arsalahullahu fi qabrihi, maka Allah akan mengirimkan ke dalam kuburnya itu orang yang meninggal itu malakani, dua orang malaikat. Apa tugas dua orang malaikat ini? Yu'allimanihi, mengajarkan dua orang malaikat itu terhadap orang itu. Faba'athallahu fi qabrihi, sampai dia membangkitkan, Allah membangkitkan di dalam kuburnya aliman wa arifan, sebagai orang alim dan orang makrifat kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita selamanya cinta majelis talim dan majelis zikir, dan dibangkitkan oleh Allah sebagai orang yang alim dan orang yang makrifat kepada Allah.